Silakan. Oke. Oke. 10 meter. Misalkan seperti itu. Oke. Kita buat link baru. Nah, ini Dimas. Nah, oke. Sorry. Regulasinya harus network setting. Terus traffic regulation-nya adalah left hand. Ini yang awal dulu harus kita lakukan. Oke. Kemudian kita coba membuat suatu link. Oke, seperti itu. Nah, dia karena jaraknya satu arah, dia akan bertanya apakah link-nya cuma satu atau dua, gitu kan? Kita di sini diberikan suatu dialog box. Nah, ketika membuat 2/2 UD, berarti satu lane sebagai dasarnya dia, haknya dia, dan satu lane lagi kita bikin untuk sebuah lane imajiner yang khusus untuk dia lakukan ketika dia melakukan overtake. Jadi lane-nya harus tambah satu. Oke, yang di sini has overtake lane-nya harus dicentral. Oke, jadi ketika kita oke, satu ruas jalan akan menjadi magenta yang ini digunakan untuk melakukan overtake. Nah, untuk membuat ininya, untuk membuat arah sebaliknya, klik kanan, get right opposite direction, dia akan nanya lagi apakah juga dua lane yang sama. Oke. Nah, satu lagi kan ada magentanya. Nah, ini harus kita tumpuk. Oke. Nah, ini harus kita tumpuk seperti ini karena apa? Nah, yang ini mempunyai overtake yang sebelah sini. Oke, yang ini mempunyai overtake yang sebelah sini. Jadi ketika dia hanya untuk melakukan overtake, baru dia menggunakan jalur magentanya dia untuk melakukan overtake. Tapi setelah overtake dia akan lanjut lagi ke lane yang seharusnya dia punyai gitu. Kalau yang lagi satu juga sama. Ketika dia mau overtake sebelah kiri, dia ambil jalur sebelah kanan yang magentanya. Nah, yang ini diambil untuk lakukan overtake. Nah, seperti itu jadinya. Oke, karena dia left hand traffic, nah, pasti lane yang dipakai overtake adalah yang sebelah kanan. Gitu, Dimas. Bisa? Jadi kalau untuk membuat jalan 2/2 UD itu tidak bisa seperti di Indonesia ya Pak ya? Gimana? Overtake-nya dari sebelah kanan, jalur berlawanan. Overtake. Oh, nanti maksud kamu gini, dia juga bisa nyalip sebelah kanan gitu ya? Siapa di Sorry. jalan tanpa batas Pak? Tanpa median. Iya. Oke, saya coba lagi sekali saya cermati pertanyaanmu. Jadi kalau seperti ini, oke, saya pisahkan dulu ya. Seperti ini. Ini kan jalur yang dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Jadi dia arahnya dari sini. Ketika dia mau overtake dia ambil ini. Yang magenta baru kembali lagi ke lane-nya dia. Nah, jadi dia menggunakan lane yang sebelah kanan ini untuk sebagai overtake. Nah, kan kalau di Indonesia seperti itu. Tapi kalau yang di sebelah lane-nya dia ini, misalkan kalau dia ketemu sepeda motor dan sepeda motor di sini, yang bisa nyalip hanya di sini saja, dia nggak usah pakai di sini. Dia hanya di sini. Tapi kalau memang misalkan ada mobil atau bus di sini yang dia harus overtake, nah baru dia menggunakan di sini. Nah, kalau dia menggunakan Pak, bagaimana kalau dia Indonesia nyalipnya malah sebelah kiri bukan sebelah kanan? Ya nanti ada namanya driving behavior. Apakah dia nyalipnya sebelah kiri atau acak atau memang harus lane oriented saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ini pasti ketika dia mengambil overtake, magentanya inilah areanya dia untuk mengambil khusus untuk overtake. Ya kan? Makanya kita tumpuk seperti ini karena memang ruas jalannya kan hanya 2/2 ya. Jadi satu ini khusus dia gunakan hanya overtake. Jadi inilah cara untuk membuat 2/2 UD
Yang satunya dipakai overtake, yang satu memakai jalan di mana dia memang haknya dia di sana. Apa seperti itu? Apa atau mau kamu coba di screen-mu, nanti kita sama-sama saling biar maksudnya sefrekuensi itu. Jadi, oh ternyata maksudnya Dimas gini nih, biar saya bisa jelasin. Mau seperti itu atau gimana? Apa cukup seperti ini? Biar lebih jelas. Mungkin cukup dulu Pak, nanti saya coba lagi Pak. Oke, ya. Siap, Tapi terima yang kasih Pak. paling yang paling mendasar gunakan network setting sebelum melakukan apa-apa. Traffic regulation-nya harus kita ubah menjadi left hand traffic karena ini wajib pemodelannya karena di Indonesia menganut left hand traffic sebagai traffic regulation. Kecuali kalau memang kamu ke Jepang atau daerah yang Belanda misalkan yang traffic regulation-nya Jerman misalnya yang pakai left hand traffic ya pakai ini. Tapi kalau di Indonesia kita menganut left hand traffic. Gitu ya. Nah seperti itu. Oke, silakan dibuka kembali atau saya mau bagikan apa yang saya punya hasil simpanan kemarin biar kita sama-sama saling satu frekuensi. Jadi yang kemarin sebagai pembelajaran kalian. Yang ini sekarang kita akan menginjak kepada vehicular traffic input, yaitu kita akan mendefinisikan bagaimana membuat vehicle type-nya, terus vehicle class-nya, tapi harus kita punya vehicles 3D vehicle modelnya dulu. Di Visim sudah ada direktorinya, tapi belum begitu lengkap karena mereka menganut apa yang mereka punya. Tapi di Indonesia kan beragam tuh. Nah, vehicle models yang ada di kita apa aja? Ada kayak beca, bentor, sepeda motor. Mereka nggak mengenal sepeda motor, sepeda yang mereka mengenal. Jadi sepeda motor yang harus dibuat, gitu ya. Nah, jadi itu gunanya kemarin saya memberikan arahan untuk mempelajari SketchUp untuk mungkin bisa meng-create suatu moda yang bisa ditampilkan di dalam Visim. Kemudian setelah kita menyelesaikan vehicle class-nya, baru kita menginjak kepada traffic input-nya, di mana dalam traffic input kita nanti belajar tentang traffic komposisinya seperti apa itu nanti kita pelajari, terus desire speed of vehicle type-nya seperti apa, baru kita menginput kendaraan, vehicle input. Terakhir, kita meroutingkan, mengarahkan mereka kendaraan itu bisa belok ke kiri, belok ke kanan, atau lurus saja. Nah, itu traffic distribution, kita mengenal dua, ada static routing sama dynamic assignment. Static routing kita gunakan sebagai pemodelan pada skup yang kecil. Contohnya ada satu simpang, ada dua simpang, di mana kita tahu tuh masuknya di mana kendaraannya, dia keluarnya juga di mana kendaraannya. Jadi kita bisa tahu kendaraannya ini pada survei klasifikasinya belok kiri, belok lurus atau belok kanan. Nah, tapi kalau kita memodelkan dalam satu wilayah misalkan kota di mana kita nggak tahu nih dia inputnya di mana, keluarnya juga di mana. Jadi bukan survei yang kita lakukan, survei terklasifikasi yang kita lakukan, tapi survei OD matrix. Ya, ada formula di sana. Nah ini kita tidak pelajari sekarang, kita pelajari tentang static routing dulu. Nah, nanti kalau memang perlu pendalaman, baru kita ke advance-nya, kita belajar tentang dynamic assignment. Gitu ya. Oke, kalau memang ini saya coba kirimkan filenya atau kita menggunakan kalian saja nanti silakan nanti terakhir baru saya kirimkan boleh untuk prakteknya. Oke, jadi caranya untuk memanggil menggeret saja ini, drag saja bawa ke sini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, ini yang kemarin kita sudah buat. Ketika kita background-nya kita tutup, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini jalan-jalan, kita lihat dulu begitu kita dapat apakah sudah benar ada konektor, ada link konektornya. Ternyata sudah. Oke. Terus kita lihat
Ternyata di sini sudah ada apa namanya? Di sini saya buat satunya saja yang overtake, yang ini tidak ada overtake-nya. Terserah kalau memang keduanya nanti tidak apa-apa, gitu ya. Yang pasti sesuaikan dengan pemodelan yang nanti akan dibuat sesuaikan dengan keadaan aslinya. Oke, yang pertama kita akan mengenal tentang 3D Vehicle Models. Nah, jadi di VSIM kita hanya mengenal 6 saja vehicle type yang ada di VSIM. Apa itu? Kita lihat data vehicle types. Nah, ini namanya menulis data, menulis. Oke, nanti akan keluar seperti ini. Nanti di bawah ada submenu apa yang kita buka ada di sini, tinggal kita panggil-panggil saja. Nah, setiap yang kita buat akan terrecord oleh VSIM, yang tinggal kita bisa memanggil apa saja yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, di VSIM ada vehicle type ada 6 karena ini buatan Jerman. Nah, di Jerman hanya ada 6 saja. Apa itu? Car, HGV, apa HGV? Apa HGV? Kendaraan berat, ya. Nah, terus bus, tram, pedestrian, dan bike. Nah, jadi di sini ini busnya, ini bus tunggal. Coba nanti kita buat yang ada di Indonesia tuh motor kita buat. Yang kedua bus gandeng. Pernah lihat bus gandeng yang dipakai sama Transjakarta? Nah, kita bikin bus gandeng karena ada spesifikasi khusus untuk membuat itu biar sebagai pembelajaran. Yang ketiga kita membuat bus sedang, gitu ya. Nah, bus-bus ini, kendaraan-kendaraan moda yang kita buat seperti ini nih, harus sebelumnya mempunyai bentuk 3 dimensinya dulu, dibuat dulu 3 dimensinya. Jadi VSIM mempersilahkan kita untuk membuat, nanti bisa di-load di sini. Jadi sesuaikan dengan panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa, di dalamnya seperti apa, itu buat dengan SketchUp, nanti bisa di-load di sini. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama kita membuat motor, terus bus gandeng, terus bus sedang. Oke, jadi seperti ini ya. Karena kita mau membuat motor, jadi langkah pertama kita harus menambahkan list baru yang ada di sini. Nah, tinggal tambahkan saja di sini. Klik di sini. Nah, timbul suatu dialog box menyatakan bahwa mau vehicle type yang akan dibuat seperti apa, gitu ya. Kita pakai sepeda motor, gitu ya, sepeda motor. Gitu. Nah, sepeda motor itu kategorinya apa? Karena belum ada kategorinya, pakai car aja nggak apa-apa sementara. Nah, car ini nanti kita bisa rubah vehicle modelnya seperti apa, gitu ya. Terus function and distribution ini tetapkan saja car karena memang function dan distribusi ini erat kaitannya dengan akselerasi dan deklarasi, percepatan dan perlambatan kendaraan yang ada di jalan, gitu ya. Nah, akselerasi, kecepatan dan perlambatan di jalan ini di mana kita bisa memperolehnya? Kalau di Indonesia di mana kita bisa dapat kendaraan ini punya percepatan sekian, perlambatan sekian? Ada yang bisa jawab? Ada? Oke. Di dealernya ya, di brosurnya percepatan itu adalah ketika dia bergerak dari 0 km sampai 100 km, dia memerlukan berapa detik. Nah, itu di VSIM sudah mempunyai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan itu, sehingga kita tinggal memanggil saja apa yang harus kita gunakan sebagai akselerasi, kita pakaikan ini. Nah, untuk sepeda motor kita pakaikan car saja dulu. Oke, baru oke. Nah, muncul satu list baru namanya sepeda motor. Oke, kalau mau ini seperti Excel ya, mau ditambahkan atau dikurang diedit tinggal klik 2 kali. Itu seperti Excel, menambahkan, mengurangkan. Kalau mau nge-delete tinggal klik kanan di sini delete, bisa langsung. Oke, yang pertama. Terus yang di list ini ada namanya model 2D, 3D distribusi di sini. Oke, model 2D, 3D distribusi ini adalah
bagaimana nanti bentuk sepeda motornya. Nah, kita lihat di sini ada tanda panah ke bawah, klik. Nah, ternyata di sini tidak ada motor sehingga harus kita perlu tambahkan. Nah, add di sini. Add. Ya, ada muncul di sini 300. Oke. Nanti mungkin kalian mengenal apa sih 300, 700, 10 dan sebagainya ini. Di Vsim, dia tidak mengenal nama-nama ini, dia tidak mengenal nama, tapi dia akan merecord semua registry numbers of registry di sini. Jadi jangan sekali-sekali merubah nama nomor registry di sini kalau memang Anda tidak paham untuk kenapa perubahannya, tapi kalau namanya silakan. Nah, nomor-nomor ini yang nanti akan dikalkulasi oleh Vsim yang muncul nanti di apa namanya di hasil perhitungan apa namanya perhitungan yang mau kita ambil outputnya seperti apa. Jadi mereka mengkalkulasi nomor-nomor ini, bukan nama-nama ini bisa kita ubah keperluan kita untuk mengenali agar kita tahu nomor ini itu apa sih gitu ya. Jadi nomor-nomor inilah yang penting nanti untuk kita ingat. Oke, muncul 300 seperti ini harus kita namakan. Namanya di mana? Nah, kita cari di base data, terus distribution, karena di sini ada model 2D, 3D distrib. Nah, jadi kita yang didistribusi, ada di sini 2D, 3D model. Klik di sini, muncul satu menu lagi di sini. Oke. Nah, ada 300. Tadi kan ada 300 yang munculnya, baru yang ini. 300. Nah, di sini muncul 300. Kita pakai di sini sepeda motor. Oke, seperti itu. Nah, di sepeda motor ini kita dikasih tahu bahwa modelnya seperti apa. Oke. Apakah bentuknya car? Bukan juga. Di sini juga tidak ada sepeda motor, Kak. Harus kita buat. Caranya klik add di sini. Nah, oke, muncul apa namanya? Sebuah open directory. Ada di sini open directory of default model. Klik di sini. Oke, muncul ke 3D modelnya Vsim, cari vehicle, terus road, cari yang motorbike atau skuter. Nah, silahkan. Nah, ini. Nah, kalau di sininya support terhadap 3 dimensi, muncul di sini. Kalau tidak support, dia tidak muncul di sini gitu ya. Oke, misalkan kita pakai skuter lah. Skuter yang sekarang lagi tren. Oke, kita open di sini. Oke, terus kita ditanya geometrinya seperti apa. Kita yes-kan di sini. Nanti dikasih dialog box seperti ini. Nah, di sini sudah mengatur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ini sesuai dengan hasil SketchUp yang kita buat, gitu ya. Tinggal kita oke-kan saja di sini. Oke, oke. Nah, muncul nomor baru 555 seperti itu ya. Muncul nomor baru 55. Kita coba beri nama di sini. Nah, caranya di base data terus 2D 3D models. Nah, di sini muncul baru nih 555. Nah, kita beri nama skuter. Oke. Nah, sudah file 3D-nya jadi skuter sudah. Tinggal sekarang ke vehicle type-nya lagi. Oke. Oke, sepeda motor sudah. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk menambahkan ini baru apa namanya? Kalau nggak bisa pakai 3D-nya, bisa pakai Bicycleman juga nggak apa-apa ya. Nanti kalau di komputer kalian tidak apa namanya tidak support terhadap 3 dimensi, pakai yang ada di sana nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian baru kita ke vehicle class. Tadi vehicle type, sekarang vehicle class. Nah, urutannya adalah pertama vehicle type dulu, terus kedua 3D models distribution, kemudian 2D 3 models yang di sini, baru ke vehicle class-nya. Jadi kita tambahkan, tadi kan ada 6 aja, kita tambahkan lagi satu adalah sepeda motor. Sepeda motor. Oke, seperti itu. Nah, sekarang apakah vehicle type-nya 100 itu car? Bukan.
kan kita sudah buat tadi, namanya sepeda motor nomor 700. Klik di sini, hapus centang yang ada di car ini. Nah, sudah. Berarti ini yang seperti yang sudah kita buat. Jadi, seperti itu caranya untuk membuat suatu penambahan tipe kendaraan. Nah, sekarang kita membuat suatu penambahan lagi, yaitu bus gandeng dan bus sedang. Oke, ada pertanyaan dulu? Apa mau langsung dipraktekkan? Apa saya langsung lanjut saja? Silakan. Izin Pak. Nggih. Izin Pak. Ya, Ridwan. Putus-putus, Ridwan. Bisa ulangi lagi? Izin Pak, saya boleh share screen Pak? Boleh, silakan. Oke. Ini Pak, begitu ini kode ini Pak. Masih putus-putus sebentar ya, pelan-pelan ya Ridwan. Mungkin sinyalnya di sana agak kurang bagus. Siapa? Oke. Izin Pak, untuk terkait yang tadi Pak, yang vehicle type, izin bertanya Pak, kalau di saya ini kenapa seperti ini ya Pak? Tidak ya seperti punya Bapak tadi. Izin Pak. Oke. Sekarang vehicle type. Oke. Tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Kalau sudah seperti ini sebenarnya bisa dihapus saja. Kalau memang dari nomor 5 sampai nomor oke, sebentar. Kita lihat ke atas lagi, Ridwan. Car, HGV, bus, tram, bike, dan oke, tidak masalah. Ditambahkan saja nanti ya. Ini istilahnya adalah database terhadap vehicle type yang kita punya. Nanti kita akan menyesuaikan, mengatur kendaraan apa yang boleh lewat, kendaraan apa saja yang mau kita input, nanti itu bisa kita atur. Jadi ini istilahnya sebagai bentuk database kita, bahwa ada beberapa kendaraan yang ada di aplikasi ini, kita inisiasi atau identifikasi. Kemudian nanti setelah berlanjut kepada traffic input, kendaraan-kendaraan ini kita batasi. Oh, ternyata yang nanti boleh lewat adalah kendaraan penumpang umum atau car, terus truk, dan sepeda motor, mungkin 3 aja. Itu nanti bisa kita batasi di sana pada saat traffic input gitu. Kalau di sini karena ini sebagai database-nya tidak apa-apa. Tapi kalaupun mau dihapus dari dihapus ya tidak apa-apa juga, tapi biarin juga tidak apa-apa. Ini artinya bahwa di database-nya Ridwan ada pedestrian yang sudah diinisiasi. Pedestrian itu adalah pejalan kaki, berupa pejalan kaki nomor 5 itu adalah laki-laki, nomor 6 adalah perempuan, dan juga sepeda gayung yang dikendarai oleh laki-laki nomor 7, dan sepeda gayung yang dikendarai oleh wanita itu. Jadi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Ini hanya bentuknya database kita yang kita punya. Siap. Tinggal Terima kasih Pak. Sami-sami. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Pak. Sami-sami. Nah, sekarang setelah sepeda motor, oke, masih ingat ya, pertama adalah vehicle type dulu. Oke, setelah sepeda motor kita
inisiasi, kita lanjut kepada bus gandeng. Ya, bus gandengnya tinggal plus saja di sini. Ada muncul nomor 800 registrasinya. Kita berikan nama bus gandeng. Oke, karena di sini kategorinya sudah ada bus, kita pakai bus. Physical modelnya nanti bisa kita pakai bus, nggak apa-apa. Nanti kita ganti. Namun yang harus kita lakukan karena ini bus, jadi harus ke function and distribution. Bahwa di sini akselerasinya harus pakai bus, desired acceleration juga bus, maksimum deceleration-nya bus, dan desired deceleration juga bus. Ini terkait dengan percepatan dan perlambatan yang saya jelaskan sebelumnya, gitu ya. Tinggal oke saja dulu. Nah, kemudian muncul bus gandeng. Nah, pertanyaannya adalah model 2D 3D distribution ini apakah dengan menggunakan bus ini? Nah, ini bus tunggal ya. Nah, karena nggak ada di sini bus gandeng, kita pakai add. Tekan add. Oke, muncul 400 di sini. Nah, setelah itu kita menuju ke 2D 3D model distribusi tadi. Ya, di sini. Nah, di sini muncul 400, kita beri nama bus gandeng. Nah, ada dua tabel di sini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanannya akan lebih mendetailkan apa yang kita klik di sini. Akan dia tanya, apakah model 2D 3D-nya adalah ini? Nah, kalau bukan, kita lihat tidak ada bus gandeng di sini, kita pakai add. Oke. Akan muncul seperti ini. Nah, karena bus gandengnya kita lihat di Open Directory Default Model, Vehicle, Route. Nah, bus gandengnya pakai yang bus EU bendy door left front. Nah, seperti ini. Oke, kita open. Oke, yes saja. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, nah ini kalau 3 dimensi ketika kita klik ALT di keyboard, terus kita scrollnya kita klik, bisa kita lihat sekelilingnya seperti apa, seperti ini. Oke, nah ini yang depannya. Nah, karena gandeng dia punya sisi belakangnya. Caranya klik yang tanda plus di sini. Tanda plus di sini, tinggal plus saja. Nah, tinggal cari yang belakangnya, yaitu bus EU bendy door left rear. Nah, ini. Oke, yes. Nah, jadinya yang previewnya seperti ini, yang di bawah ini. Nah, ini bentuk yang left-nya seperti ini. Tinggal oke saja. Nah, jadilah bus gandeng dengan nomor registrasi 556 gitu ya. Nah, untuk memberikan nama pada model 23D ini, tinggal ke di sini yang tadi kita sudah buka, tinggal di sini bus gandeng. Ya, seperti itu. Nah, terdiri dari dua kendaraan, depan dan belakang. Ya, tinggal lagi satu kita diinisiasikan di vehicle class-nya. Tambahkan satu, di sini adalah bus gandeng. Nah, itu terus ditanya di sini apakah bus gandeng seperti ini? Tidak, tinggal lepas centangnya, cari yang bus gandeng. Yang tadi 800 ya. Nah, oke, ingat 800. Nah, inilah bus gandeng kita sudah jadi. Oke, sekarang tinggal lagi satu, kita membuat bus sedang. Kita ke vehicle type, plus di sini keluar 900, itulah bus sedang. Nah, juga di sini pakai bus, pakai bus dan pakai bus, statik juga pakai bus. Oke, oke saja dulu. Nah, apakah di sini seperti ini? Ternyata ini tidak ada, tinggal add. Nah, keluar nomor 500, cari di sini 2D 3D distribusi, keluar angka 500, kita kasih nama bus sedang. Oke, terus bus sedang ini muncul, ditanya di sini, apakah model 2-3D seperti ini? Tinggal klik di sini, apakah ada di sini? Kalau tidak ada, add lagi. Nah, bus gandeng itu tidak ada di Open Directory Vault model, ini nggak ada di sini. Bus sedang. Nah, ini tidak ada di sini. Jadi saya nanti berikan
filenya. Nah, oke. Sini saya pakai bus medium gini. Nah, seperti ini. Bus sedang gitu ya. Open. Nah, seperti inilah bus sedang saya. Mungkin yang dipakai di travel-travel atau minibus lah. Yang dipakai di Trans Jogja gitu ya. Oke. Nah, keluar 557. Kita berikan nama di 2D, 3D models. Nah, di 557 jadi bus sedang. Oke, seperti itu. Oke, tinggal kita tambahkan di vehicle class-nya bahwa ada lagi satu penambahan vehicle class yaitu bus sedang. Oke. Apakah di sini vehicle type-nya seperti ini? Oh, tidak pakai yang barusan kita buat yang 900. Oke, sudah. Berarti begitulah cara untuk memberikan penambahan pada vehicle type di VISIM untuk 3 kendaraan yang sudah kita buat tadi. Oke, ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada? Saya belum, Mbak. Oke, sudah ya. Sepertinya sudah bisa. Terus kita menginjak kepada traffic komposisi, desire speed distribution-nya. Oke. Nah, kita buka traffic, terus vehicle composition. Oke. Nah, secara default, VISIM memberikan semacam ini. Ada 2 komposisi. Komposisi itu seperti ini. Silakan buka signal control, file signal control yang sudah saya berikan kemarin. Nah, komposisinya seperti ini. Misalkan nih, saya buat ada 6 buah titik input kendaraan. Di sini 1, ini 2, ini 3, 4, 5-nya khusus bis. Jadi bisnya hanya mondar-mandir di sini saja. Oke, bisnya hanya mondar-mandir di sini saja. Di terakhir 6. Oke, di setiap titik masuknya berarti di sini tempat kita untuk survei. Nah, di sini kita survei, misalkan titik di sini kita mendapatkan 2.550 kendaraan. Nah, kemudian 2.550 kendaraan itu terdiri dari cars, terus HGV, sama motor. Oke, kita buat 3. Nah, di antara car, HGV, dan motor ini, berapa persennya dari 2.550? HGV berapa persennya di sini, motor juga berapa persennya dari sini. Oke, misalkan nih, saya anggap seginilah. Nanti pada saat kalian survei, benar-benar ketahuan nih, dari sekian kendaraan yang terinput masuk di sini, ternyata motornya sekian, ininya sekian, ini sekian, gitu ya. Oke, nanti saya anggap sebagai contoh di sini bahwa car-nya, mobilnya adalah 48%, HGP-nya 2%, dan sepeda motornya 50% dari ini. Jadi saya ini sama dengan ininya dikali jumlahnya dikali 48%. Oke, dapat sekian. Nah, terus HGP-nya 2% dari ini. Ini hanya contoh ya. Dan terakhir motornya sekian dari ini. Jadi 50% dari jadi totalnya adalah 2.550. Nah, inilah komposisi namanya. Komposisi yang ada di VISIM. Nah, boleh menginput ini 124451 boleh diinput. Boleh menginput persentasenya 0,48, 0,02, 0,50. Nah, bisa nginput seperti ini. Nginputnya itu seperti apa bentuknya ya tadi? Nah,
komposisinya. Nah, ini bisa berbeda-beda di antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa membuat di sini komposisinya ada banyak, tergantung jumlah tempat kita survei, berapa komposisi kendaraan yang masuk di lajur itu atau di link itu, gitu ya. Nah, karena ini pembelajaran, saya anggap sama semuanya, yaitu 48, 2%, dan 50% untuk sepeda motor. Jadi ada cars, ada SCV, dan lagi satu tambahkan motor. Nah, motornya ada di sini. Motor. Nah, di sini relatif flow-nya ini adalah suatu nilai angka yang tidak bersatuan. Jadi silakan bentuknya persentase ya boleh, bentuknya adalah jumlah boleh. Jadi tadi saya anggapkan di sini 128, 51, 1275 boleh. Tapi kalau membuat persentasenya 0,48, 0,02, 0,5 boleh. Di sini tidak bersatuan. Jadi kalau memang mau pakai persen misalkan 0,48, 0,48. Oke. Sekarang 0,02 dan 0,50 gitu. Nah, sepeda motornya seperti itu. Inilah komposisi pada titik-titik input kendaraan. Nah, di sini juga ada desired speed distribution. Nah, inilah yang saya maksud untuk mensurvei jumlah kecepatan kendaraan pada arus bebas di wilayah pemodelan kita, gitu ya. Nah, VSIM akan hanya kenapa sih menilai hanya harus free flow speed saja, padahal kita mengenal speed pada keadaan off peak dan speed pada keadaan on peak, gitu ya. Jadi ketika kita mensurvei keadaan off peak, itulah kendaraan yang diolah sama VSIM, sehingga nanti pada saat pemenuhan kendaraan di pemodelan kita pasti akan semakin padat kendaraannya di sana, sehingga nanti pada saat kepadatan terjadi otomatis ada kecepatan aktual yang ada di pemodelan. Nah, kecepatan aktual di pemodelan akan kita validasikan kepada kecepatan aktual yang ada di kenyataan, sehingga kita di kenyataan atau di surveinya perlu 2 kali survei kecepatan. Yang pertama kecepatan pada arus bebas, dan yang kedua kecepatan pada saat kendaraan sudah mulai puncak lalu lintasnya, seperti itu. Nah, keadaan pada puncak lalu lintasnya atau kecepatan aktualnya itu kita validasikan terhadap hasil dari kecepatan yang ada di VSIM nanti, gitu ya. Nah, inputnya kita adalah kecepatan pada arus bebas yang seperti sudah saya berikan penjelasannya pada pertemuan pertama, bagaimana cara menggunakan menghitung atau mensurvei kecepatan pada arus bebas. Nah, saya memperoleh ini, silakan buka seperti yang sudah saya kirimkan kemarin, yaitu yang example free flow speed distribusi file tersebut. Oke, ada seperti ini, ada motor car atau sepeda motor disurvei 100 ini, 100 jumlah sampel, kemudian mobilnya juga 100, dan kendaraan beratnya hanya 15 yang disurvei, karena mungkin tergantung dari banyaknya kendaraan tersebut lewat di sana, gitu ya. Semakin banyak yang disurvei semakin bagus. Nah, langkahnya adalah yang pertama kita mengetahui kalau pakai speed gun lebih gampang, tinggal ditembak-tembakin saja dapat kecepatan kendaraannya. Nah, kita survei satu sehingga kita terkumpul 100 buah sampel yang ada di sana. Nah, setelah itu kita tentukan nih maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Jadi di antara 27 sampai 65, ya. 27 sampai 65. Kita buat sebuah interval.
sebelum 27 ambil yang frekuensinya 01 sampai yang terakhir. Karena di sini 65 berarti pakai 66 di sini ya. 66. Nah, ini artinya kita membuat interval ini boleh ini silahkan bebas saja. Semakin kecil intervalnya semakin bagus. Jadi misalkan 24, 27 kita naik-naik 3 semua. Atau naik-naik 2 nanti boleh. Ini naik 3, naik 3, naik 3, naik 3 akhirnya. Artinya begini, pada interval 0 sampai 24 ada berapa data di sini. Oke, terus yang kedua, antara 24 sampai 27 ada berapa data di sini. Nah, terus dari 27 sampai 30 ada berapa data kecepatan istri sampai terakhir. Nah, sehingga ini namanya kelas frekuensi. Pak, kalau data saya lebih dari 100 kan puyeng ngitungnya satu-satu. Ya kita pakai Excel. Caranya kita dilihat dulu sini ya. Caranya yang pertama buat kelas intervalnya dulu. Oke. Terus ini blok dulu semua. Oke. Sudah ada dua cara. Cara yang pertama adalah klik di sini insert function, cari yang frekuensi. Nah, kalau nggak ada di sini jelas frekuensi gitu ya. Enter. Nah, keluar frekuensi ini. Oke saja. Nah, oke. Nah, namanya data array adalah yang ini. Oke, blok semua. Oke, blok semua sampai 100. Oke. Terus ada namanya bin array. Bin array ini yang kelas interval ini. Klik semua. Oke. Nah, satu lagi triknya. Jangan langsung mengklik OK. Tapi klik dulu Ctrl Shift di keyboard baru OK di sini. Dapat. Gitu. Ya. Tahu? Yang kedua adalah dengan cara memanfaatkan data ini, data analisis, gitu ya. Caranya adalah klik data analisis ini. Oke. Cari yang histogram. Oke, histogram. Oke. Nah, input array-nya yang ini. Oke. Kemudian bin array-nya yang tadi ini. Nah, ini. Oke, sudah. Terus output array-nya ya taruh di sini aja biar gampang. Oke. Nah, sudah, tinggal oke saja. Keluar. 24, 27, nah, tinggal sama kan? Tinggal ini di copy. Copy, klik kanan, paste value. Yang ini. Nah, jadi ketika ini dijumlahkan, ya hasilnya pasti dengan sejumlah sampel yang kita punya, gitu ya. Nah, ada dua cara tadi, menggunakan frekuensi dan satu lagi menggunakan data analisis yang pilih yang histogram. Ini bisa kita delete karena datanya sudah dapat. Nah, kalau sudah, kita mencari relatif frekuensinya dulu. Relatif frekuensinya diambil dari yang ini dibagi ini. Nah, frekuensi satuan dibagi frekuensi total. Jadi sama dengan ini. Ini kan kalau 0 nanti di delete aja nggak apa-apa. Yang pasti kita butuh nolnya 1 di atas ini. Jadi sama dengan yang ini, oke, dibagi yang total. Nah, karena totalnya tetap dan tidak berubah selnya, ya kita kunci saja sebagai kalau kita ngopi ke bawah tidak bergerak dia. Jadi kita harus menambahkan tanda dolar di depan sel kolom dan di depan sel baris. Caranya bagaimana? Tekan F4 saja yang ada di keyboard. Klik, nah keluar tanda dolar di depan H dan tanda dolar di depan barisnya. Tinggal enter saja. Nah ketika ini di copy ke bawah, oke, nah ini tidak berubah 100. Gitu. Oke, jadi ketika ini ditambahkan, ya hasilnya harus 100%, ada 1. Nah, baru dapat kumulatif frekuensinya. Kumulatif frekuensinya adalah ini sama dengan ini. Oke, enter. Kemudian ini saya delete saja. Oke, ini sama dengan ini dulu, sama enter. Terus yang berikutnya adalah yang atasnya ini ditambahkan yang di sampingnya. Oke, enter. Baru copy ke bawah. Nah, hasilnya terakhir harus 1. Kalau ini 1, nah inilah kumulatif frekuensi ini yang di copy ke sini. Gitu ya.
Ini copy, bawa ke sini. Pasti. Nah, yang ini kelas intervalnya. Jadi nanti yang nolnya ini sudah tuh tambah sampai yang dapat. Kalau dibuat sebagai bentuk distribusi kumulatif, jadi grafiknya adalah seperti ini. Nah, inilah yang akan kita input ke dalam vSim, ya, kelas interval dan kumulatif frekuensi. Inputnya gimana? Ya, ke vSim. Nah, di sini ada desired speed distribution. Nah, itu jatuhnya adalah di base data, di traffic. Oke, sebentar. Base data, oke, base data distribution desired speed. Base data distribution desired speed. Nah, di sini. Nah, kita tambahkan satu nih. Klik satu, namanya free flow speed MC. Oke, di sini bebas saja dikasih dot merah ini. Nah, berapa aja boleh dulu. Oke. Oke, nah kita lihat data kita. Oke, sorry. Nah, kita lihat data kita dari sini sampai di sini. Oke, ada 14 jumlah data. Jadi di sini harus 14 juga. Caranya ya tambahkan saja sini. Sampai 14, 13, 14. Nah, sudah. Tinggal copy pastekan saja di sini. X-nya itu adalah interval ini dari 27 sampai 66. Copy, kasih di sini. Di sini. Oke, paste. Oke. Terus yang kumulatif frekuensi adalah di G. Copy. Nah, ini paste. Oke. Kalau kita lihat seperti ini jatuhnya. Desired speed distribusi untuk kendaraan motor. Nah, kita buat lagi yang lagi satu, yaitu free flow speed cars. Oke. Ya, kasih dotnya, klik kanan ya nih, klik kanan aja, klik aja, bebas aja. Oke, sekarang baru kita lihat datanya dulu. Nah, untuk cars kita lihat ada 100 buah, maksimalnya adalah 55, minimumnya ada 33. Berarti di bawah 33-nya ambil dulu. Nah, ada 30, 32, silakan, ini intervalnya 22, silakan saja. Nah, terus ini maksimumnya ada 55, berarti harus lebih dari satu, ditambahin lagi dikit intervalnya sehingga dapat 30 sampai 56. Nah, saya ulangi lagi cara membuat suatu kelas frekuensi. Jadi cara yang pertama adalah blok dulu semua. Oke, baru ini function, insert function, cari yang frekuensi. Oke. Nah, data array-nya adalah yang ini. Oke, sudah. Terus bin array-nya adalah intervalnya dari sini ke sini. Oke, sudah itu kontrol shift di keyboard baru oke di sini. Nah, dapat seperti itu. Jadi kita pakai yang ini 32 karena tadi kan kecilnya adalah 33 ya. Nah, jadi yang ini tidak masuk. Oke, nah, terus frekuensi sama yang ini dibagi ini, terus ini juga sama, kelas frekuensi dibagi dengan totalnya. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 100 per 1 ada 100%. Nah, yang untuk kumulatif frekuensi adalah salah ini sama dengan ini, terus ini sama dengan atas ditambah samping. Oke, enter. Nah, baru ke copy ke bawah. Kalau di sini terakhir 1 atau 100%, berarti kumulatifnya benar. Nah, yang ini yang di copy ke sini. Oke, pasti di sini. Nah, seperti itu. Yang ini berarti di delete saja. Nah, berarti seperti itu bentuknya. Kita lihat blok semua ada 13 data di sini. Berarti red dot-nya juga harus 13 di sini. Baru 6, tinggal ditambah lagi. 9, 10, 11, 12,
13. Oke, sudah 13, tinggal copy paste saja di sini. Ini intervalnya copy, taruh di sini paste. Nah, terus lagi satu, yang ini di copy, baru di paste. Nah, dapat. Kalau dilihat, kliknya di sini. Nah, seperti inilah grafik desire speed distribusi untuk cars. Oke, tinggal oke. Lagi satu kita membuat untuk SGV. Nah, free flow speed. Speed untuk HGV. Oke, ini readernya diambil saja. Oke, dapat. Tinggal kita lihat datanya sekarang. Nah, SGV saya delete saja. Nah, kita lihat di sini minimalnya 18, maksimalnya 35. Tadi kita kurangi dikit 1, betul. 18 pun tidak apa-apa karena ini 18,5 gitu ya. Ini 35 ya harus 36. Sedikit di bawah dan sedikit di atas. Oke, saya ambil di sini untuk data analis lagi satu untuk pembanding menggunakan dua cara, histogram. Oke. Nah, input ringnya adalah ini. Oke. Terus bin ringnya adalah ini. Intervalnya. Oke. Terus outputnya adalah ini. Oke, baru oke. Nah, dapat, tinggal kopas saja. Oke, copy dan paste value. Nah, ini bisa dihapus. Dapat, tinggal relatif frekuensinya dibagi dengan total, sama, ini juga sama. Nah, pastikan nilai di sini total di sini harus sama dengan banyaknya sampel yang kita butuhkan. Nah, ini juga sama, berarti ini sama dengan ini. Terus ini sama dengan atas ditambah sampingnya. Terus sampai terakhir kalau udah dapat 1, nah inilah yang nanti kita copy. Oke, copy, bawa ke sini paste. Nah, ini tidak dibutuhkan. Berarti seperti ini kita punya berapa data? 10 data. Jadi kita perlu 10 red dot di sini. Nanti tambah 5 itu 2 3 4 5 10. Oke. Baru ambil datanya di sini. Copy. Paste. Nah, terus di sini lagi ambil untuk kumulatif frekuensi. Copy dan paste di sini. Oke, seperti itu cara untuk membuat desire speed distribusi berdasarkan dengan hasil survei kita yang ada di lapangan. Cara memperoleh surveinya seperti apa kita tahu. Kategori survei kecepatan yang mana harus kita survei sudah tahu. Nanti yang terakhir cara mengolahnya sudah tahu tadi, dan terakhir memindahkan datanya ke dalam VSIM sudah tahu. Jadi seperti itu runutan untuk membuat desire speed. Nah, di mana sih dipergunakan? Ya tadi di vehicle composition sini. Desire speed-nya kita ganti menjadi yang kalau car pakai cars, yang ini HGP pakai HGP, yang sepeda motor pakai MC. Nah, jadi mereka sudah punya tuh kecepatan-kecepatan yang sesuai dengan apa yang kita survei di apa namanya di lapangan. Nah, seperti itu. Nah, terus ada lagi satu khusus untuk komposisinya adalah bus. Kan tadi ada busway ya, satu ya di nomor 5 itu ya. Input nomor 5 ada busway yang ini. Nah, khusus untuk busway saja yang ini. Yang ini khusus untuk busway saja. Jadi kita pakai busway di sini ada bus, terus ada bus gandeng sama bus sedang.
Nah, ini. Oke, relative low-nya kita pakai 50 itu ya. Ini hanya pembelajaran saja ya. 20 pakai 10 di sini. Oke. Jadi bentuknya adalah 50. Terus desired speed-nya ya, karena tidak ada datanya saya pakai 30 saja dulu. 30 siogianya ini juga harus dihitung. Nah, oke, sudah dapat seperti ini. Tinggal kita inputkan saja kendaraan-kendaraan sesuai dengan data yang kita punya seperti ini. Nah, jadi nomor 1 nanti input datanya adalah 200.550. Nomor 2 2050. Di jalan ini 2100, di jalan ini ada 2. Ada 1100 dan ada 50. Satunya untuk kendaraan selain bus, yang satunya khusus untuk bus. Jadi harus dibedakan. Yang ini 750, yang ini nanti kita inputkan ada 3 buah jarak nanti di sini. Apa namanya distribusinya? Oke. Sudah. Ada pertanyaan dulu? Kita membahas tentang vehicle type, kita membahas komposisi, dan kita membahas desired speed distribusinya. Oke, silakan. Apa saya kecepatan ya untuk ininya? Menjelaskannya. Mungkin kalau memang ini kita praktek sampai di sini dulu, kalian coba dulu di rumah biar nggak banyak nanti yang dilatih. Minggu depan baru kita mengatur physical input sama traffic distribusinya. Nah, kalau memang bisa saya coba tuntaskan input sama distribusinya di sini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu, monggo. Izin Pak. Ya, Widya, gimana Widya? Izin Pak, untuk membuat kelas intervalnya bagaimana ya Pak? Kelas interval ini ya, Adik. Oke, yang pertama, kelas interval ini memang kalau dipakai rujukan tidak ada, tapi ada sebuah perulangan. Ini kan naik 22, dari ini naik 33, ini bebas saja, Adik. Ini bebas saja. Jadi intervalnya itu dia menghitung jarak jumlah data dari kecepatan 24 sampai 27 km per jam itu ada berapa. Terus untuk menentukan ini itu bebas saja, boleh 2, tapi jangan banyak-banyak lompatannya. Kadang kalau banyak lompatannya malah sedikit kita dapat intervalnya. Nah, semakin banyak kita dapat interval, semakin bagus. Nah, tidak boleh 1 juga, harus lebih dari 1 lah idealnya sih. Jadi boleh 2, boleh 3 gitu ya. Nanti cara yang pertama adalah input dulu semua, tentukan maksimum dan minimumnya. Oh, ternyata dapat minimumnya 27 nih, dan maksimumnya 65,5. Terus untuk membuat awal dan akhir kelas interval adalah sedikit di bawah minimum dan sedikit di atas maksimum. Jadi 27,7 kan 27 di sini. Oke, 27 saja. Kita harus dapat nolnya di sini. Oke, ini berarti nggak usah saja, nggak apa-apa. Oke, 27 terus sedikit di atas maksimum ini 65,5, berarti kita akhiri di 66. Jadi 27 ke 66, kalau nanti pakai 22 karena ini ganjil deh. Nah, ini genap. Ini kita pakai 333. Kalau nanti nggak bisa, gimana caranya kita membagi antara 27 ke 56 tanpa ada pecahan di sini ya. Nah, naiknya harus tetap sekian tanpa ada pecahan di sini, itu lebih bagus, lebih enak kita melihatnya. Nah, kalau kebetulan di sini tidak bisa kita lakukan perulangan 2 kali, perulangan 2 gitu ya. 27, 29 nanti ujungnya nggak dapat 66, seperti itu. Nah, boleh sih kalau mau seperti itu, tapi di atas 66 nanti jadinya mungkin 67 atau 69. Artinya seperti itu. Nah, 68 jadinya. Kalau diambil 2, tapi kalau kita ambil 33 kebetulan bisa sama ini. Nah, seperti itu ya.
Nah, jadi sedikit di atas, di bawah minimum dan sedikit di atas maksimum. Terus perulangannya silahkan dibagi seefisien mungkin. Nanti biar hasilnya ketemu nih antara minimum dan maksimumnya. Kemudian yang kedua, untuk membuat kelas frekuensinya berapa banyak kecepatan ada di range ini. Ini ya kalau 27 itu berarti dari 0 sampai 27 ada berapa? 27 sampai 30 ada berapa? 30 sampai 33 ada berapa? Nah, seterusnya sampai 63 ke 66 ternyata ada 3 di sini. Oke, seperti itu. Nah, gimana Widya? Ada Ya, Pak, izin Pak, yang berarti dihitung manual ya Pak? yang di sini? Kalau di sini, misalkan gini deh, Yang ini itunya 27 Pak, ya. yang frekuensinya Pak, berarti dicari Yang ini? satu-satu gitu Pak? Jangan. Tadi kan sudah saya berikan dua, coba diputar Oh. nanti ya. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan frekuensi, hitungan frekuensi. Yang kedua menggunakan analisis, data analisis ini. Saya ulangi. Mohon diperhatikan. Yang pertama kita menggunakan frekuensi. Oke, pastikan dulu kelas intervalnya. Terus kita blok dulu sel mana yang akan kita isi. Oke, semuanya. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Terus insert function di sini. Klik di sini. Oke, keluar di sini. Terus kita klik di sini frekuensi. Frek gitu aja nggak apa-apa. Enter, nanti keluar frekuensi ini. Oke, baru oke. Nah, keluar function argumen untuk frekuensi. Yang disebut data array adalah yang ini. Data hasil survei kita. Sampai ke bawah. Oke. Yang disebut dengan bin array adalah kelas interval yang kita tentukan. Dari 27 sampai 66. Oke. Jangan di oke dulu. Tapi klik tekan Ctrl dan Shift di keyboard secara bersamaan dan tekan dulu sembari kita menekan oke di sini. Klik oke-nya. Nah, keluarlah angkanya ini. Seperti itu. Jadi di sini wajib harus totalnya ini ketika kita summary hasilnya sesuai dengan jumlah sampel yang kita ambil pada saat survei. Oke, seperti itu Widya. Yang lagi satu caranya adalah menggunakan data analisis. Caranya adalah klik yang ini, data analisis, cari ke data, terus cari data analisis. Klik, cari yang histogram ini, histogram. Oke, histogram. Oke. Nah, keluar seperti ini. Ini hapus saja kan tadi recordnya sebelumnya. Oke. Input range-nya ini adalah jumlah data survei kita. Oke. Nah, bin array kita, data interval kita. Oke. Terus ya, output range adalah di mana hasilnya mau disematkan itu. Sini aja. Oke. Tinggal oke aja di sini. Oke. Nah, ini keluar intervalnya, tinggal copy paste saja. Hasilnya kan sama. Yang mana aja, jadi datanya bisa dipakai. Ini copy, di sini paste value. Nah, seperti itu Widya. Ada dua cara untuk membuat menghitung kelas interval. Jangan dihitung manual satu-satu. Itu memakan waktu dan tenaga. Ya kalau cuman 100, kalau datanya 1000 atau lebih dari itu ya pasti akan membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan banyak. Jadi kita pakai perhitungan yang sudah disediakan oleh Excel seperti itu. Gimana Widya, bisa? Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau relatif frekuensi sudah bisa tadi buat? Bisa? Siap, dibagi dengan frekuensinya total. Ya, oke, dibagi dengan frekuensi total. Oke, seperti itu. Baru masukin ke sini. Oke, baru masukin ke sini. Oke. Oke, berarti sudah. Jadi tinggal kita besok bahas tentang input
input vehicle input, sama kita membuat traffic distribusi, routingnya, gitu ya. Nah, oke, silahkan kalian ini dulu, pelajari ini dulu, dicoba-coba di rumah, kalau ada kendala malah lebih bagus, jadi bisa ada yang ditanyakan. Jadi sebisa mungkin saya akan bantu jawab ininya. Oh iya, ada dari kelas ini apa kelas sebelah ya yang bertanya, ini ada beberapa tombol close, oke. Jangan sembarangan meng-close, memang nanti bisa diinikan, bisa ditimbulkan, tapi hati-hati akan menimbulkan kebingungan nanti. Nah, jadi jangan meng-close, yang bisa di-close yang di sini-sini aja. Nah, oke, yang ini bisa dipanggil soalnya. Ini bisa kita close, misalkan close. Ini distribusi yang close, begin model close. Nah, ini bisa di-close seperti ini. Oke, ini bisa di-close. Tapi yang ini kalau memang nggak ada keperluannya jangan di-close aja ya. Oke, nanti kalau memanggil tadi base data pakai vehicle type keluar lagi. Nah, gitunya ya. Nah, type-nya yang sudah kita buat, terus base data, distribution, terus 2.3D models keluar lagi. Artinya yang ini bisa dipanggil. Kalau ini pun bisa dipanggil sih, pakai network object, quick view dan sebagainya. Nah, seperti itu. Map editor. Nah, seperti itu. Ya, ada beberapa tombol close yang memang kalau memang tidak ini ya, yang hati-hati aja biar tidak membingungkan. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Ya, semoga bisa diputar, dipelajari. Nanti kalau memang ada kendala, mohon disampaikan saja biar bisa kita diskusikan sama-sama. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Oke. Oke, berarti yang ini baru kita selesaikan 2. Oke. Ya, tinggal besok vehicle input sama static routing. Baru habis itu kita menginjak kepada speed dan control. Speed dan control. Pertemuan keempat speed dan control. Pertemuan kelima nanti PT, public transport. Keenam itu nanti kalibrasi dan model kalibrasinya. Yang kelima, ketujuh nanti evaluasinya, visual display sama bentuk-bentuk apa yang mau kita nanti akan capai gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Speed dan control, complete area, signal light. Oke, bisa. Oke. Oke, ada pertanyaan, ingat-ingat untuk di-save pekerjaannya agar sesuai dengan apa yang yang kita inginkan. Jangan sampai lupa nge-save, takut ada terjadi sesuatu kita ngulang lagi dari awal. Kalau memang ada datanya sih masih gampang gitu ya, dan kita mudah mengenal, tahu dapatnya di mana, nyarinya di mana, inputnya di mana, itu lebih gampang. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini. Siap, mungkin nanti Pak sewaktu melihat videonya yang belum Pak. Boleh, silakan. Ya, tadi mungkin karena mohon maaf agak cepat juga saya jelasin karena memang ngejar waktu SKS-nya 2 SKS. Yang kedua juga saya juga berpikir ini ada rekamannya. Jadi teman-teman bisa bisa ngulang lagi, replay lagi. Yang ketiga juga nanti media untuk diskusi selalu terbuka. Silakan kalau memang ada kendala ditanyakan saja. Oke.
Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Oke, ada yang ini Anjas Kartiku sudah bergabung kah? Halo, ada Anjas Kartiku? Siap sudah, Pak. Oke. Gilang Grand Au ada?